Yahudi Yatsrib telah menetap di wilayah Hijaz, di Jazirah Arab, jauh sebelum munculnya Islam. Yatsrib adalah sebuah kota yang luar biasa indah. Kota ini dikelilingi oleh tembok tua, dikelilingi oleh pohon-pohon kurma yang melimpah, dengan buah kurma yang begitu manis dan lezat. Di sekitar kota, berdiri berbagai perkampungan dan benteng yang kokoh. Sebagian sejarawan meyakini bahwa Yatsrib pertama kali didirikan oleh orang-orang Yahudi. Perpindahan Yahudi ke Yatsrib terjadi secara bertahap dalam berbagai gelombang pada masa-masa yang berbeda. Hingga saat ini, tidak diketahui secara pasti kapan pertama kali Yahudi menetap di Yatsrib. Sejarawan Al-Samhudi mencatat dua pendapat utama. Yang pertama, keberadaan Yahudi di Yatsrib dimulai pada zaman Nabi Musa. Yang kedua, dikaitkan dengan masa penaklukan Raja Nebukadnezar. Namun, gelombang migrasi lainnya juga terjadi kemudian. Yaqut Al-Hamawi menuliskan, ketika Romawi menguasai Syam, mereka membantai banyak dari Bani Israel. Maka Bani Quraizah, An-Nadhir, dan Hudhail melarikan diri ke Hijaz. Tempat komunitas Bani Israel lainnya telah menetap untuk bergabung dengan mereka. Beberapa ahli, termasuk Wolfenson, berpendapat bahwa Yahudi Yatsrib berasal dari keturunan asli Bani Israel. Namun, ada pandangan lain, seperti yang diungkapkan oleh Philip Hitti yang menyatakan bahwa mayoritas Yahudi Yatsrib sebenarnya berasal dari suku-suku Arab yang memeluk agama Yahudi. Meski begitu, Hitti menegaskan bahwa inti dari komunitas ini tetaplah berasal dari kelompok Bani Israel yang murni. Beberapa ahli, termasuk Wolfenson, berpendapat bahwa Yahudi Yatsrib berasal dari keturunan asli Bani Israel. Namun, ada pandangan lain, seperti yang diungkapkan oleh Philip Hitti yang menyatakan bahwa mayoritas Yahudi Yatsrib sebenarnya berasal dari suku-suku Arab yang memeluk agama Yahudi. Meski begitu, Hitti menegaskan bahwa inti dari komunitas ini tetaplah berasal dari kelompok Bani Israel yang murni. Al-Samhudi mencatat bahwa di Yatsrib terdapat lebih dari 20 suku Yahudi. Di antara mereka adalah Bani Akrimah, Bani Tsalabah, Bani Muhammar, Bani Za'ura, Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraidah, Bani Hudhail, Bani Auf, Bani Qushais, dan Bani Maslah. Mereka tinggal di pusat kota Madinah dan di wilayah sekitarnya. Bani Quraidah dan Bani Nadhir dikenal dengan sebutan Al-Kahinain, yang berarti dua imam. Nama ini dikaitkan dengan leluhur mereka, Kahin bin Harun bin Imran. Sementara itu, Bani Qainuqa disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar sebagai keturunan Yusuf Asy-Siddiq, putra Nabi Yakub. Adapun Bani Hudhail, silsilah mereka menunjukkan bahwa mereka bukan bagian dari Bani Quraidah maupun Bani Nadhir. Al-Samhudi menegaskan, mereka adalah kerabat dekat, namun garis keturunan mereka berada di atas kedua suku itu. Berdasarkan ini, ada kemungkinan bahwa Bani Hudhail berasal dari keturunan Nabi Daud, karena kepemimpinan Yahudi secara tradisional berasal dari garis keturunan Daud. Alternatif lain adalah mereka juga keturunan Kahin, tetapi memiliki kedudukan yang lebih tinggi, seperti halnya perbedaan dalam nilai diat antara Bani Nadhir dan Bani Quraizah. Bani Tsalabah, kelompok yang dipimpin oleh raja mereka, Al-Fathiyun, disebut oleh Ibnu Al-Atsir sebagai bagian dari Bani Israel. Hal ini mendukung kemungkinan bahwa Bani Al-Fathiyun juga berasal dari keturunan Nabi Daud. Sebab, dalam tradisi Yahudi, takhta kerajaan hanya diperuntukkan bagi garis keturunan Daud, sebagaimana ditegaskan dalam kitab suci. Raja yang duduk di atas takhta Israel harus selalu berasal dari keturunan Daud. Yahudi Yatsrib sebelum munculnya Islam memiliki beberapa keunggulan yang membedakan mereka dari komunitas lainnya. Pertama, mereka menguasai kekayaan utama di Madinah, termasuk ladang pertanian, perdagangan, dan industri yang menghasilkan keuntungan besar, seperti produksi emas dan senjata. Sebagian besar penduduk Madinah bergantung pada mereka untuk kebutuhan finansial, meminjam uang, dan membayar riba yang mereka tetapkan.
Yahudi Yatsrib dikenal sejak lama sebagai ahli dalam pembuatan senjata, seperti pedang, panah, perisai, dan tombak, dan mereka memimpin perdagangan senjata di Hijaz. Mereka juga menghasilkan perhiasan mewah dari batu permata berharga seperti gelang, cincin, dan kalung. Pasar Bani Qainuqa di Jembatan Batan adalah pusat produksi dan penjualan barang-barang ini, menjadi simbol dominasi ekonomi mereka. Kedua, mereka adalah kaum yang memiliki kitab suci dan pengetahuan yang luas, baik dalam ilmu agama maupun urusan duniawi. Hal ini memberi mereka dominasi intelektual dan budaya di Madinah sebelum Islam. Ketiga, mereka menjalin hubungan dan aliansi dengan beberapa suku Arab di Najd dan sekitar Madinah. Mereka tidak terbatas dalam batas kota saja. Bukti ini terlihat jelas saat Perang Ahzab, di mana aliansi mereka melawan kaum muslimin memengaruhi jalannya pertempuran. Keempat, mereka ahli dalam seni arsitektur. Mereka membangun benteng dan menara pertahanan yang megah, yang berfungsi sebagai perlindungan militer. Benteng-benteng ini dirancang dengan teknik canggih. Dinding setebal lebih dari 1 meter, terbuat dari batu keras yang dipahat dengan presisi geometris, dan berdiri hingga 3 lantai. Di dalamnya, mereka menyimpan makanan, air, dan bahan bakar dalam jumlah besar untuk bertahan dari pengepungan yang panjang. Bangunan mereka juga mencerminkan keahlian dalam pertukangan kayu. Rumah-rumah Bani Nadir dihias dengan pintu, jendela, dan atap kayu yang dipenuhi ukiran indah menunjukkan tingkat keahlian seni yang tinggi. Banyak rumah kaum kaya di Yatsrib dilengkapi dengan furnitur mewah, termasuk kursi dengan kaki besi, menggambarkan peradaban yang maju dan tingkat kemakmuran yang tinggi. Sebagaimana yang dicatat oleh sejarawan, Yahudi Yatsrib meninggalkan jejak peradaban di tanah Harrah. Mereka membangun pabrik, waduk air, dan peninggalan lainnya, yang kini hanya tersisa sebagai puing-puing, tetapi menjadi saksi bisu dari peradaban yang pernah berjaya. Di Hijaz dan wilayah lainnya di Jazirah Arab berkembang berbagai bentuk kekuasaan dan organisasi politik. Al-Bustani menulis, di wilayah ini terdapat suku-suku dan kerajaan-kerajaan Yahudi independen yang berdiri sebagai kerajaan mandiri di Hijaz dan Yaman. Beberapa orientalis pendukung Westenfeld bahkan berpendapat bahwa di Yatsrib pernah berdiri sebuah negara Yahudi yang kekuasaannya meluas hingga mencakup seluruh wilayah utara Hijaz. Di Yatsrib, Yahudi memiliki seorang raja yang dikenal dengan gelar Al-Fithwan, Al-Fitun, atau Al-Fathiyun. Yaqut Al-Hamawi mencatat, ketika Yahudi pada masa lampau menguasai Madinah dan memegang kendali atasnya, mereka memiliki seorang raja bernama Al-Fathiyun. Dalam riwayat lainnya, ia menulis, Raja Bani Israel dikenal dengan nama Al-Fithwan. Dalam kitab Ibnu Al-Qalbi, gelar ini disebut Al-Fathiyun dengan fathah pada huruf fa dan ya setelah tha. Raja ini tidak hanya memerintah kaum Yahudi, tetapi juga menjadi penguasa atas suku Aus dan Khazraj yang tunduk pada otoritasnya. Para sejarawan menyebut nama beberapa tokoh yang pernah menyandang gelar Al-Fithwan, dan raja terakhir mereka adalah Fithwan Joni bin Syarif bin Ka'ab. Kekuasaan mereka akhirnya runtuh pada masa Raja Ghassan, Al-Harith bin Jabalah. Beberapa catatan sejarah bahkan menunjukkan bahwa wilayah Hijaz dahulu kala merupakan bagian dari kerajaan Yuda. Ibnu Khaldun mengutip Al-Mas'udi yang menulis, Hijaz pada masa itu adalah wilayah yang paling hijau dan kaya akan air di muka bumi. Yahudi datang ke Yatsrib, membangun kekayaan, mendirikan benteng-benteng, dan rumah-rumah di setiap wilayah yang mereka tempati. Mereka memimpin komunitas mereka sendiri, dan beberapa suku Arab yang tinggal bersama mereka ikut mendirikan benteng-benteng serta rumah-rumah. Kepemimpinan mereka masih terhubung dengan para raja dari keturunan Nabi Sulaiman yang memerintah di Yerusalem. Yatsrib terletak di jalur utama karavan dagang yang menghubungkan Syam dan Yaman. Kota ini adalah oase sejati dengan tanah yang subur untuk bercocok tanam. Berkat upaya kaum Yahudi, khususnya Bani Nadhir dan Bani Quraizah, Yatsrib berkembang menjadi salah satu pusat pertanian terkemuka di wilayah tersebut. Selain itu, kaum Yahudi juga unggul dalam perdagangan, terutama perdagangan perhiasan dan emas. Mereka terlibat dalam berbagai industri, seperti pengerjaan logam mulia dan pembuatan senjata. Dengan keahlian mereka, mereka menguasai perekonomian Yatsrib. Lebih dari itu, mereka memegang kendali atas sektor keuangan. Profesi mereka sebagai pemberi pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi menjadikan mereka pemain utama dalam roda ekonomi kota. Kekayaan dan keterampilan mereka membuat mereka memegang kendali atas berbagai aspek kehidupan di Yatsrib.
Yahudi Yatsrib dikenal tidak hanya karena kekuatan ekonomi dan politiknya, tetapi juga melalui tokoh-tokoh berpengaruh yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah. Salam bin Mushkam, pemimpin Bani Nadir dan penjaga harta mereka, adalah seorang penyair yang menolak menjadi kepala kaum Yahudi. Ia dikenal sebagai sosok yang setia pada perjanjian dengan umat Muslim. Namun, ketika ia bersama tokoh Yahudi lainnya seperti Nu'man bin Auf, Syas bin Qais, dan Malik bin Ash-Shaif, menolak ajakan Rasulullah dengan alasan yang menyentuh keyakinan mereka, turunlah ayat, dan orang Yahudi berkata, Uzair adalah anak Allah. Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir, disebut sebagai pemimpin desa dan padang pasir. Ia adalah tokoh sentral yang memicu peperangan antara Yahudi dan kaum Muslim. Ka'ab bin Asad, kepala Bani Quraidah, dikenang sebagai pria tampan dengan wajah yang bersinar bak cermin, hingga para gadis desa sering mengaguminya. Ka'ab bin Al-Ashraf, seorang penyair kaya dari Bani Nadir, memimpin Yahudi Hijaz dengan kekayaannya yang melimpah. Rafa'ah bin Zaid, salah satu pemimpin besar Bani Qainuqa. Fanhas bin Azura, seorang alim dari Bani Qainuqa, menjadi tempat berkumpulnya kaum Yahudi untuk belajar di rumah pendidikan mereka. Syas bin Qais, tokoh cerdik dari Bani Quraidah, dikenal karena kecerdasannya yang tajam, hingga dikatakan bahwa ia mampu memecah setiap kelompok yang bersatu dan membongkar setiap simpul yang terikat. Azal bin Shamwil, ksatria dari Bani Quraidah, yang keberaniannya dikenal dengan sebutan pelindung kami saat menyerang dan benteng kami saat mundur. Mukhairik, salah satu Yahudi Bani Tsalabah, mendapat penghormatan dari Rasulullah yang berkata, Mukhairik adalah sebaik-baiknya Yahudi. Raihanah binti Zaid, wanita cantik dari Bani Quraidah, yang menjadi salah satu istri Rasulullah dan Ummul Mukminin. Uqbah bin Zaid, seorang dermawan dari Bani Quraidah, dikenal sebagai pelindung anak yatim dan janda di kalangan Yahudi. Wahab bin Zaid, panglima pasukan Bani Quraidah, dijuluki Panji Yahudi dalam peperangan. Sarah Al-Quraidiyah, penyair wanita dari Bani Quraidah, yang puisinya menggambarkan kedalaman perasaan dan kecerdasan zamannya. Sejarah Yatsrib dan para tokoh Yahudi yang pernah memimpin kota itu adalah kisah tentang kekuasaan, ambisi, dan pergulatan antara berbagai bangsa. Mereka membangun kerajaan kecil mereka, memegang kendali atas perekonomian, dan membentuk wajah Madinah yang kita kenal sekarang. Namun, seperti semua peradaban, zaman terus berubah, dan tak ada yang abadi selain perjalanan waktu dan sejarah yang terus menulis cerita baru. Mereka yang dulu berjaya, kini hanya tinggal kenangan dalam setiap catatan sejarah, mengingatkan kita akan dinamika yang pernah ada. Sebuah peringatan bagi kita semua bahwa setiap peradaban, tak peduli sebesar apapun, akan menemui titik baliknya.